Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Fira Nuradita dengan NIM 2414462219, mahasiswi PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 dengan program studi bimbingan dan konseling GLPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Warshiyah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran konseling individual. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya nak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah makan? Saya udah makan kok. Ya, sahur belum? Udah. Nah, kamu sekarang udah di kelas 12 ya? Di kelas 12, teman. Sejauh ini menyenangkan sih Bu, karena kawan-kawan saya juga kan bisa diajak diskusi terkait apa yang dibahas, terus seru juga. Untuk teman-temannya, apa ada yang kurang enak atau gimana? Enggak, kita orang solid kok. Solid, alhamdulillah ya. Terus untuk di kelas 12, mata pelajaran gimana? Kan di kelas 12 ini banyak yang susah-susah tuh daripada di kelas 11-nya. Gimana tuh? Sejauh ini belum ada sih Bu yang membuat saya susah kalau terkait mata pelajaran. Jadi di kelas 12 ini aman-aman aja ya? Enak? Nyaman? Nyaman. Oke. Sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih ya karena kamu sudah mau konsultasi secara sukarela tanpa ada paksaan, harus ada di turu. Itu Ibu terima kasih banget karena kamu udah mau ikhlas datang ke Ibu untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. Nah, sebelumnya kamu udah pernah ngelakuin sesi konseling individu belum? Belum pernah sih Bu. Oh belum, ya udah kalau emang belum, ini Ibu jelasin dulu ya konseling individu itu apa. Jadi gini nak, konseling individu itu adalah sebuah konsultasi yang membantu konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam dirinya. Nah, untuk sesi konseling ini kita akan melakukan selama 30 menit ke depan. Nah, sebelum melakukan itu, nanti Ibu akan kasih kamu ke sebuah kertas yang isinya itu adalah kesepakatan antara kamu sama Ibu untuk bahwasannya kalau itu nanti cerita nggak akan disebar luaskan kemana-mana. Sebelum itu kamu udah siap belum untuk ngelakuin sesi konseling selanjutnya? Siap. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. Kamu ceritain aja apa yang kamu rasain sih, kok kamu kayaknya ada yang kayak kamu pikirin gitu. Jadi gini Bu, saya kan udah kelas 12 nih, tapi saya bingung mau kuliah di mana, terus ngambil jurusan apa yang cocok buat saya. Saya juga belum tahu apa minat dan bakat saya. Terus sejauh ini saya belum ada sibuk ketertarikan khusus sama matkul yang menjuru ke perguruan yang tinggi. Oh, kalau gitu berat juga ya nak ya, karena kan ini menyangkut masa depan. Terus itu kamu juga masih bingung nih, perguruan di mana, jurusannya apa, itu kamu belum paham ya? Belum Bu. Ya udah deh, kalau gitu kamu cerita lagi aja biar nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Terus gini Bu, saya dulu kan masih bingung nih mau cerita ke siapa kalau bukan ke Ibu. Sama papa juga takut dimarahin Bu, karena kan saya udah kelas 12. Tapi saya mau bingung nih setelah lulus dari sini saya mau kemana. Terus saya sebenarnya pengen ngambil tentang perfilman Bu, karena saya tuh suka banget tentang film dari dulu. Saya suka buat video, terus juga saya suka banget buat skenario Bu. Tapi mama papa itu menyuruh saya masuk ke jurusan teknik karena katanya lebih menjamin masa depan saya. Ya itu paham sih kalau di posisi kamu juga gimana. Di sisi lain kamu juga pengen ikutin passion yang kamu sukai, yang pengen kamu jalanin sesuai sama pengen kamu, terus sama hobi kamu. Cuma di sisi lain orang tua juga pengennya kamu mengikuti kemauan mereka. Nggak salah juga sih, mereka menyarankan yang baik untuk anaknya. Makanya Bu, saya jadi bingung nih. Saya takut mereka kecewa sama saya. Tapi di sisi lain saya juga itu takut misal karena saya ambil jurusan yang gak sesuai sama minat saya. Karena kan minat saya di seni nih. Saya takut mereka kecewa gitu sama saya.
Jadi gini, ibu senang sih kalau kamu tuh ada pemikirannya tentang untuk masa depan kamu, terutama pemilihan jurusan setelah lulus SMA. Nah, sebelumnya kamu udah pernah belum sih ikutin tes bakat minat atau bimbel-bimbel? Belum sih Bu. Oh, belum pernah. Belum. Kalau untuk mencari-cari jurusan yang kamu ini selain perfilman nggak ada? Waktu itu aku pernah ngecek, cari nih, aku cocoknya di jurusan kayak perkantoran itu sih Bu, akuntansi. Oh, akuntansi. Iya. Itu sesuai sama minat kamu juga? Terus ini pulang tuh minatnya ke seni. Seni. Jadi ada sebenarnya ada dua pilihan kamu. Ada yang film, perfilman seni sama akuntansi. Tapi menjurusnya lebih ke perfilman. Jadi ini apa sih namanya? Kalau saran ibu sih ya, kamu dalamin dulu aja mata pelajaran pilihan kamu yang kamu minatin banget. Terus kamu ikutin tuh minat apa, kan banyak nih tes minat bakat yang sering dikasih sama tempat-tempat les. Terus tuh kadang di sekolah kan juga ada tuh TO untuk anak kelas 12 yang ikutin tes gitu kan. Nah, sejauh ini April udah pernah nyoba belum apa sih namanya tes yang khusus untuk biar April tuh tahu cocoknya mau ke jurusan apa? Belum sih Bu. Ini ya belum. Sebelumnya udah pernah cerita lebih dalam nggak sih sama orang tua terkait penjurusan ini? Belum sih Bu, karena kan saya tertariknya sama jurusan seni. Mereka itu selalu berpikir kalau jurusan seni itu cuma untuk hobi saya aja, bukan buat karir saya untuk serius nih. Nah justru saya nggak tahu sih Bu mau mulai dari mana untuk meyakinkan mereka. Emang agak sulit sih ya ini namanya kalau misalkan kita itu berbeda pendapat sama orang tua. Di satu sisi lain kita nggak mau mengecewakan orang tua, di satu sisi lain tapi kita juga kan mau nih ngikutin passion kita, minat kita. Coba kamu ngobrol pelan-pelan sama orang tuamu, sekalian kamu cari-cari tahu nih tentang jurusan mana yang kamu mau, terus itu kamu maunya kemana gitu. Kalau dari saran ibu ini, saya mungkin bakal coba untuk meyakinkan orang tua saya sesuai dengan minat saya dan jurusan yang saya pilih dengan data dan penjelasan yang kuat Bu. Gitu. Nah, untuk buat teman-teman kamu, nanti coba kamu cari tahu juga tentang perguruan tinggi yang bagus di mana di terutama di daerah dulu ya, karena kan nanti kamu udah kelas 12 nih. Kelas 12 itu banyak namanya jalur-jalur yang ikutin prestasi kamu. Ada jalur SNBP, SNBT, terus juga ada jalur mandiri, itu banyak banget. Nah, kalau untuk jalur SNBP itu kan kamu pakai rapor nih. Nah, sedangkan di daerah itu ada seni kan. Nah, sama itu bisa mendukung kamu untuk bilang ke orang tua kalau bahasanya ini loh Pak, nah saya tuh cocoknya di seni karena memang nilai saya di sekolah itu seni. Udah pernah bilang kayak gitu belum? Itu sih Bu, tapi tanggapan mereka masih berpikir kalau saya itu cuma hobi saya doang. Itu yang membuat saya makin bingung. Ada jurusan ya? Iya. Nah, terus itu kamu udah pernah belum nyinggung tentang ngasih tahu Mah ini loh, seni itu ada tokoh-tokoh yang memang berhasil dalam seni. Udah pernah sih Bu, saya kan mau jadi sutradara yang hebat nih. Terus kan saya suka ngajak mama tuh buat nonton film bioskop, buat ngenalin kalau emang Pak ini loh film-film tuh bagus. Terus juga nggak sembarangan untuk buatnya. Mereka masih keras sih Bu, tapi mungkin saya harap orang tua saya bisa ngerti kalau misalnya saya itu lebih memilih jurusan seni daripada teknik yang sudah mereka. Oh, oke. Kalau gitu kamu coba ngomong baik-baik lagi aja sama orang tua. Kamu jelasin, kamu kasih tahu nih, kamu Mah ini loh ada, misalkan ada Hanung Bramantyo tuh kan sutradara hebat tuh ya. Nah, kamu kasih contoh aja itu, ini loh bisa sukses itu. Terus kamu bilang juga aja Pak. Nah, sebenarnya orang tua itu gak harus pakai seragam juga loh, bisa dari seni, bisa dari perfilman, bisa dari artis juga banyak kok. Mungkin
pemahaman orang tua kamu belum sejauh itu. Nah, dengan cara itu kamu bisa ngasih pemahaman sama orang tuamu kalau misalkan seni itu juga bisa sukses, bisa juga berhasil, bisa juga jadi orang yang besar yang ternama. Nggak harus mereka ngikutin apa yang mereka mau, tapi belum tentu yang mereka mau juga itu berhasil gitu loh. Nah, kalian nggak sukses sama teman saya kan? Ya daripada nanti pas sudahnya kamu masuk ke jurusan teknik, kamu nggak apa namanya, nggak sesuai minat kamu malah bosan, jadi malas-malas kuliahnya. Sayang kan, lebih baik kamu ngomong baik-baik sama orang tuanya, diajak ngobrol dengan apa sih namanya ya, sharing kecil-kecilan lah, bilangin mah ini loh seni itu banyak yang bagus, terus juga fakultas seni di perguruan tinggi itu juga bagus-bagus, mungkin mereka belum paham untuk kesananya gitu. Nah terus itu kamu bisa cari data-data yang memang konkret untuk disampaikan ke orang tua gitu. Saya siap buat nyakitin orang tua saya dengan klausulan sesuai apa dengan saya. Nah untuk sejauh ini April udah paham banget belum sih jurusan-jurusan yang ada di Indonesia atau perguruan tinggi negeri yang di Indonesia yang bagus itu apa gitu. Apalagi yang termasuk jurusan seni ya, karena memang April maunya ke jurusan seni karena itu kita mau masuk ke jurusan itu gitu ya. Sejauh ini belum sih, saya belum terlalu paham. Kalau emang belum paham, kamu bisa cari tahu dulu nih jurusan seni yang bagus-bagus itu ada di mana. Terus itu fakultas yang memang menghasilkan orang-orang seni yang bagus itu di mana. Itu bisa jadi bahan salah satu kamu untuk menunjukkan ke orang kamu bahwasanya mah di sini ada loh orang yang berhasil menjadi sutradara yang terkenal, terus itu jadi aktor yang bagus. Nah ternyata di jurusan ini sama di fakultas ini tuh ada yang bagus gitu. Waktu itu saya pernah di universitas yang memang jurusan seni itu akreditasnya tuh bagus. Nah itu ada di luar kota Bu, itu di universitas di Yogyakarta. Tapi mama papa saya itu nggak ngebolehin saya keluar dari kota ini, katanya nggak boleh jauh-jauh. Gimana ya Bu cara yakininnya? Nah jadi gini, pertama kamu yakin dulu bahwasannya kamu itu bisa kok jauh dari orang tua, kuliah, dan meyakinkan bahwasannya seni itu memang bagus dan memang passion kamu banget. Kamu bilang aja, "Mah, Pak, tapi ini sesuai passionku loh, seni." Ditambah kamu tunjukin nih nilai kamu di sekolah yang memang nilai seninya itu bagus. Kalau boleh tahu di nilai seni kamu di sekolah berapa? Rata-rata 8 sih Bu. Sama cukup bagus ya. Nah sebelum itu orang tua kamu udah pernah melihat nilai kamu belum? Udah, tapi mereka disuruh mengembangkan saya itu ke pelajaran yang bukan di sini. Kayak sebenarnya lebih ke mata yang disuruh ke matematika, fisika, kimia gitu. Oh ya memang berat sih Pril kalau ini nggak sesuai sama keinginan orang tuanya. Apalagi kalau misalkan orang tua kamu itu kekeh banget sama pendirian Waktu istirahat dan isoma telah selesai. Dipersilakan kepada anak-anak untuk dapat memasuki ruang kelasnya masing-masing, dikarenakan akan dilanjutkan jam pembelajaran. Dimohonkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang memiliki jam mengajar di jam ke-6, dimohonkan untuk bersiap-siap memasuki ruang kelasnya masing-masing. Memasuki jam pelajaran ke-6. Terus itu kamu
coba ngomong sama kamu pas lagi kumpul bareng atau sekalian makan bareng. Pokoknya intinya nanti kamu cari ngomong yang baik, dimana kamu bisa menyampaikan pendapat kamu terhadap orang tuamu tanpa harus menyakiti orang tuamu. Baik Bu, saya siap membaca dengan biasa. Terus itu ibu mau nanya lagi, sejauh ini April masih bingung nggak sih terkait jurusan-jurusan gitu? Bingung sih Bu, apalagi kalau mendalami jurusan teknik. Soalnya saya belum tahu ya teknisnya ada apa aja. Terus juga kalau di jurusan sini itu ada apa aja, saya masih bingung sih Bu. Kalau masih bingung ya, karena memang kamu belum paham banget di perguruan tinggi ini karena memang masih baru masuk kelas 12. Kamu juga belum paham ya di mana yang seni itu yang bagus. Terus itu seni itu ada seni apa aja, ya Teknik itu ada apa aja. Terus kalau di universitas teknik itu yang bagus yang gimana? Oh, oke. Nah mungkin nanti kamu bisa cari tahu di mana yang jurusan seni itu yang akreditasinya bagus. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Mungkin orang tua kamu bisa ngizinin kamu untuk pilih sesuai sama minat dan passion kamu. Nah sejauh ini masih ada mau disesuaikan lagi ya? Kalau misalnya lagi nggak apa-apa, cerita aja semua dikeluarin dulu. Nanti nggak apa-apa, terkait perguruan tinggi kamu masih mau bingung? Gimana ya Bu? Kan saya ini kalau bisa dibilang sekarang itu namanya anak strict parents. Nah itu saya itu mau keluar dari Lampung hanya di universitas yang ada di luar. Tapi orang tua saya itu nggak ngebolehin. Karena mereka itu selalu beranggapan kalau saya ini anak kecil, saya ini nggak boleh keluar, nggak boleh jauh, nanti nggak bisa jaga diri, makan susah teratur, terus nanti tinggal di mana. Gitu sih Bu. Saran itu gimana ya Bu biar mereka tuh yakin kalau saya tuh bisa jaga diri dan jauh dari mereka. Jadi gini, kalau saran ibu, kamu yang memang tadinya udah bentrok terkait perguruan tinggi tentang jurusan, ditambah lagi orang tuamu tidak mengizinkan kamu untuk kuliah di luar. Iya. Saran ibu untuk kan kamu masih di kelas 12 awal nih, jadi kamu fokus belajar, terus kamu buktiin nih sama orang tuamu kalau maka aku tuh bisa loh, apa-apa tuh mandiri, aku bisa apa-apa tuh sendiri, aku udah bisa. Dengan gimana caranya kamu tunjukin ke orang tua kamu kalau kamu itu mandiri gitu loh, aku bisa ngapa-ngapain sendiri dan aku tuh bisa dipercaya. Karena kan kebanyakan orang tua tuh kenapa melarang anaknya itu jauh, satu karena takut lingkungannya ya, terus kedua takut anaknya kenapa-napa. Di sisi lain kan kamu anak perempuan nih, orang tua tuh khawatir namanya dijauh dari pantauan orang tua nggak bisa mantau 24 jam gitu kan. Jadi makanya kenapa orang tua itu khawatir kalau kamu ngambil kuliah di luar gitu kan. Ditambah mereka bukan gimana ya, mereka orang tua kamu itu nggak mau orang tua nggak satu pendapat gitu loh tentang jurusan. Ditambah itu ditambah satu itu jurusan yang sesuai dengan pendapat orang tuamu yang di luar Lampung kayak gitu. Jadi saran ibu ke kamu coba, kan ini masih kelas 12 awal, kamu coba fokus dulu di pembelajaran sama kamu buktiin bahwasannya kamu tuh bisa gitu loh, bisa dan mampu jauh dari orang tua untuk belajar mandiri. Bukan karena kamu mau jauh dari orang tua untuk bebas ya, tapi kamu buktiin kamu mau ngambil belajar mandiri gitu kan. Nah terus itu kamu sambil ngomong sama orang tua biar orang tua kamu juga yakin kamu tuh bisa gitu. Nah apalagi kan orang tua kamu nggak ngebolehin kamu keluar di luar, ditambah kamu juga beda pendapat terkait jurusan sama orang tua maunya teknik, kamu maunya seni, itu kan bikin kamu berpikir keras ya kan. Yang dimana kamu pengen seni, orang tua malah teknik. Tapi kalau ngikutin orang tua, kamunya nggak nyaman kuliahnya, ya nggak nyaman kuliah, terus juga kamu jadi malas-malesan, timbulnya kan nanti malah kamunya jadi
nyepelein kuliah itu karena kamu memang nggak semangat gitu kan untuk ngelakuin hal yang bukan keinginan dari kamu gitu. Tapi memang sejauh ini kamu nggak boleh keluar gitu sama sekali, atau dari dua-duanya, atau ayah ibu ada salah satu bolehin, ayah boleh, ibu nggak boleh, atau dua-duanya memang nggak bolehin? Dua-duanya sih Bu, apalagi papa, karena papa ibu sama anak perempuan ya, jadi mereka tuh kok banget nggak ngebolehin saya buat kayak jangan keluar, nanti nggak ada yang jagain saya gitu kan. Takutnya saya keluar malam biar pikiran orang tua gitu lah Bu. Iya, namanya orang tua, apalagi ayah ya, apalagi kamu perempuan, pasti beliau khawatir, kepikiran. Terus namanya jauh cuma lewat telepon, biasanya kalau komunikasi beda pulau kan cuma lewat telepon. Namanya orang tua itu pasti khawatir loh, anaknya itu jauh dari mereka gitu kan. Tapi kalau memang kamu masih mau dan kekeh pengen kuliahnya di luar kampung, itu kamu pelan-pelan aja ngomong sama orang tuamu, sekalian kamu buktiin kalau kamu tuh bisa gitu jauh dari mereka. Nah, untuk sekarang ini orang tuamu tapi nggak ngebatasin kamu banget kan untuk bersosialisasi atau gimana gitu, Enggak juga, cuma ngebatasin saya untuk keluar lebih jauh dari mereka aja sih. Oh, cuma Tapi untuk sosialisasi nggak dibatasin. Kalau untuk kuliah di luar aja nggak boleh? Iya, pokoknya nggak boleh jauh, nggak boleh beda kota lah intinya gitu. Walaupun di beda kabupaten gitu Nggak boleh Bu, pokoknya harus dekat. pokoknya harus dekat. Terus juga kayak kalau beda kabupaten juga kan masih lewat telepon kan, nggak mungkin kan mau tiap hari ke situ terus. Gitu sih Bu. Karena saran itu buat kamu nih, pertama kan kamu beda pendapat sama orang tuamu. Pertama kan orang tuamu maunya teknik, kamu maunya seni. Itu kamu ngomong baik-baik sama orang tuamu tanpa harus menyakiti perasaan mereka, ngomong keluarin pendapat yang baik. Terus yang kedua tentang kamu bilang tadi strict parents, nggak boleh keluar kemana-mana padahal kamu pengennya ke luar kampung gitu ya kan. Nah itu juga diajak ngobrol baik-baik orang tuanya, gimana Pak, gitu, gimana Mah, ya kan, karena kan kamu juga pengen apa ya namanya, nyoba yang baru lah, dunia baru, suasana baru gitu ya kan. Juga kamu ngomong aja baik-baik sama orang tuamu, kamu jelasin baik-baik, Mah di sini loh ada fakultas seni, apa di seni ini aku bisa berhasil. Terus itu untuk fakultas teknik itu aku sukanya kenapa, mau jelasin aja ke orang tua aku gitu ya kan. Terus itu kamu jelasin baik-baik, Mak aku bisa loh kuliah di luar Lampung gitu, aku bisa kok dipercaya gitu, dengan aku udah bisa mandiri, aku bisa pilih-pilih teman, bisa bergaul dengan yang apa sih namanya, bisa jaga diri kamu lah di selama kamu jauh dari orang tuamu gitu. Nah, terus itu terkait mata pelajaran kelas 12 sudah aman ya, aman. Nah nanti saran ibu lagi, kamu cari lagi yang benar-benar memang fakultas seni itu yang bagus. Jadi itu bisa jadi data penguat kamu untuk bilang sama orang tuamu. Tapi untuk prospek kerja nih Bu, lapangan kerja itu tuh sebenarnya lebih besar di jurusan teknik atau jurusan seni nih Bu? Nah kalau untuk itu ibu gak bisa bilang mana yang lebih besar peluangnya ya, karena semua pekerjaan itu kan peluangnya semuanya baik, tergantung kita menjalaninya bagaimana. Kalau ke seni itu bisa kamu harus mendalami banget nih, misalkan kamu suka film, kamu harus benar-benar bisa acting. Terus kamu kalau misalnya kamu suka seni tari, kamu benar-benar harus bisa nari. Karena kalau kamu sudah terjun ke dunia seni, kamu harus menguasai semua itu. Baik yang kamu suka nari, suka nyanyi, terus suka perfilman, harus acting. Nah itu mungkin ada jalannya untuk peluang kerjanya banyak. Cuma kalau ke teknik itu memang banyak peluangnya, karena di tahun yang akan datang itu semua jurusan itu dipakai di perusahaan dimanapun gitu kan.
baik dari teknik sipil, terus teknik geodesi, teknik apa lagi tuh, industri, terus ada teknik aktuaria itu. Nah itu juga bagus. Peluangnya memang lebih besar ke teknik, cuma balik lagi kuliahnya itu kan sesuai sama minat bakat yang kamu pengenin. Kuliah itu sesuai sama passion yang kamu mau gitu kan, daripada nih nanti kamu kuliahnya karena terpaksa itu jadi menghambat semuanya perkuliahan kamu. Namanya kuliah kan nggak sebentar ya, kuliah itu paling lama 4 tahun, paling lama banget. Nah daripada itu lebih baik ikutin yang kamu mau. Nah untuk peluang kerja itu semua, ibu bilang peluang kerja itu semuanya banyak, peluang kerjanya sama-sama bagus, baik itu dari seni, baik itu dari teknik, itu semuanya baik dan bagus. Jadi sekarang tergantung kamunya maunya di mana dan mendalaminya di mana. Baik Bu. Terus itu untuk kamu, biar kamu lebih yakin lagi untuk meyakinkan sama orang tuamu, itu tadi yang paling penting kamu cari data terkait jurusan ya, jurusan. Nah oke, untuk mungkin ibu bisa simpulkan pada sesi konseling ini, April, kamu itu bingung antara mengikuti jurusan yang kamu mau sama orang tua. Itu berarti menjurus ke masa depan dan pilihan kamu setelah lulus ya. Oke. Ibu mau nanya nih, untuk kegiatan sesi konseling hari ini gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan sih Bu. Dari saran Ibu ini kan saya jadi tahu nih arah tujuan saya ke depannya mau kemana, terus saya bakal bisa kuliah di mana, terus juga saya bisa yakinin orang tua saya dari saran Ibu ini sih, dari data yang sudah Ibu cari, dari penjelasan yang Ibu cari. Oh jadi untuk sesi konseling ini kamu udah cukup meluapkan semua permasalahan kamu lah ya? Udah lega? Udah lega. Jadi kan dari sini saya bisa yakin nih kalau akhirnya saya tuh nggak sendirian tuh di sini yang mikirin hal ini. Jadi ada Ibu juga yang bisa bantu saya. Oke, baik. Terus itu kamu nggak ada yang terpaksa kan untuk menceritakan semua ini sama Ibu? Enggak sih Bu. Semuanya pure Kemauan saya kemauan kamu sendiri. Oke, untuk itu nanti Ibu akan kasih kamu hasil dari evaluasi kita sesi konseling hari ini, dan itu nanti bisa kamu baca lagi di rumah. Terus itu di yang kalau di konseling yang akan datang, mungkin nanti kita bakal bahas tentang gimana sih orang tuamu terkait yang bahas hari ini. Kan tadi kita bahas tentang bingung nih kamu mau kemana gitu kan jurusannya. Nah mungkin nanti kita bakal bahas lagi gimana meyakinkan orang tuamu untuk percaya bahwasanya kamu bisa kuliah di luar kampung dan jurusan yang kamu minati yaitu seni. Itu kan nanti Ibu kasih ininya, data-datanya, Ibu kasih file-filenya, terus sama Ibu jelasin sedikit tentang perguruan tinggi mana aja yang bagus, terus tuh jurusan mana aja yang bagus, apalagi ya, seni-seni itu tuh banyak sih yang bagus-bagus. Nanti bakal Ibu cari tahu dulu, cari datanya, cari data yang konkret, terus Ibu cari tokoh-tokoh yang bener-bener memang bagus untuk kamu kasih ke orang tua kamu ya kan. Nah untuk yang minggu depan kalau memang kamu mau konsultasi lagi, kita bisa cari bareng-bareng tentang mata pelajaran pilihan yang sesuai sama bakat dan minat kamu. Baiklah, sejauh ini bakat dan minat kamu ada yang bingung nggak sih tentang mata pelajaran pilihan gitu? Kalau untuk mata pelajaran pilihan nggak ada sih Bu yang bingung. Kayak kalau misalnya ini kan aku suka seni nih, jadi aku suka seni, cuman aku tuh masih bingung di bagian jurusan aja sih. Oh jurusan ada, oke. Berarti untuk minggu yang akan datang
kita cari bareng-bareng itu data terkait jurusan-jurusan, dari jurusan seni, jurusan teknik, terus jurusan yang lain lah. Siapa tahu kamu kan masih di kelas 12 awal nih, pengen cari tahu banget yang jurusan-jurusan yang paling bagus. Siapa tahu nanti kamu keinginannya berubah lagi, ya kan? Berubah lagi, pengennya ke kebidanan, kesehatan atau teknik yang lain, itu siapa tahu bisa berubah lagi, ya kan? Nah, kayak gitu nanti kita cari bareng-bareng ya datanya. Terus itu nama-nama fakultas yang bagus. Fakultas jurusan udah banyak, ada 10 biasanya, ada 10 itu kita cari. Biasanya seni itu juga jarang sih yang tempat yang bagus-bagus, makanya nanti kita cari dulu datanya yang akreditasnya bagus, terus akreditasnya baik, dan lulusannya juga memang kerja sesuai sama peluang kerjanya gitu. Nanti kita cari bareng-bareng supaya itu bisa kamu bawa untuk orang tua kamu gitu. Nah, sejauh ini udah cukup. Kalau cukup ya udah, kalau memang udah cukup, Ibu akhiri. Semoga sesi konseling ini bisa berguna buat kamu, terus juga ini bakal Ibu simpan dengan baik-baik sesuai dengan asas kerahasiaan. Ibu akhiri ya konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.